Waktu kampanye bagi-bagi bansos, beras dikasih, ya kan? Semuanya susu dikasih. Sekarang naik, yang miskin tambah miskin. Ayo, pendukung 02 mau ngomong apa? Hola netizen yang tercinta, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ikut mengomentari kenaikan harga kebutuhan pokok terutama beras. Menurutnya, jika harga beras naik maka petani ikut untung. Namun kata Cak Imin, kenaikan harga beras tidak berbanding lurus dengan nasib petani yang masih saja merugi. Ia mengungkapkan jika banyak hal yang harus dibenahi. Mestinya harga beras naik kan yang untung petani, tapi pada kenyataannya kok tidak. Pasti ada banyak hal yang harus dibenahi segera. Salam perubahan. Ya, begitulah kata Cak Imin di akun X-nya. Cuitan Cak Imin seperti biasa mendapat respon beragam di kolom komentarnya. Tidak sedikit yang berpendapat jika pemerintah harus membenahi. Diketahui harga beras terus mengalami kenaikan sejak tahun lalu. BPS mengungkap inflasi beras pada Februari 2024 mencapai 5,32% dengan andil inflasi 0,21%. Berdasarkan paparan BPS, harga gabah kering panen saat ini Rp7.216 per kilogram. Sementara pada tingkat penggilingan Rp8.591 per kilogram. Kemudian harga beras di tingkat eceran sudah di level Rp15.157 per kilogram dan grosir Rp14.398 per kilogram. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ketika harga beras melambung tinggi, pendukung 02 itu ya santai-santai aja sih, terima resiko aja. Tapi yang ribut, yang rame justru pendukung 01, pendukung 03 yang cenderung merendahkan, kemudian mentertawakan, dan media-media juga begitu, mengeksploitasi kemiskinan, mengeksploitasi kesengsaraan rakyat, yaitu dengan naiknya harga beras ini. Nah, ini justru membuktikan bahwasanya memang pendukung 02 itu membantah kalau mereka mendukung karena guyuran bansos. Tapi mereka memang mendukung 02 itu benar dari hati nurani dengan segala resikonya mereka ambil. Begitupun dengan naiknya harga ini ya mereka anggap resiko aja dan mereka tetap optimis bahwa negara ini akan pulih dan akan menjadi negara maju. Lain dengan pendukung 1 dan 03 yang ketika negara ini jatuh mereka malah mentertawakan, malah seneng. Ini ada apa dengan mereka? Orang di Indonesia tuh udah berlebihan banget. Kenapa? Masa cuma beras naik aja udah pada heboh? Pada beras naik sekali aja udah pada misu-misu. Lu tahu berapa sekarang harga itu pesawat Boeing? Udah pada naik. Tahun 60-an gak segitu harganya. Gak heboh tuh. Lu tahu Gucci Cina tahun 500 sebelum Masehi? Udah naik harganya sekarang udah miliaran. Lu tahu tank Abrams? Lu tahu pesawat F-18 Hornet udah pada naik harganya semua, bos. Masa lu Indonesia kok baru naik beras aja udah pada heboh? Konsernya Blackpink aja udah naik tiketnya. Konser Coldplay, tiketnya NBA naik, gak ada yang heboh tuh. Nah, ini cuman beras naik dikit doang udah pada heboh. Luar biasa. Bismillah, Jabar 1. Ya benar, memang kasihan mereka. Cuman permasalahannya ketika mereka kasihan dan kekurangan, terus negara nggak melakukan apa-apa untuk mereka. Lebih kasihan mana coba? Dan ketika kau melihat mereka seperti itu mengantri, coba kau tanya mereka satu-satu. Mereka dalam keadaan sedih atau dalam keadaan bahagia? Mereka sangat bahagia, sangat-sangat bersyukur karena mereka mendapat bantuan. Aku tahu arahnya bicaramu atau omonganmu itu kemana. Pasti arahnya mau menyindir program makan gratis, atau lebih mengedepankan internet gratis dan pendidikan gratis. Permasalahannya, apakah sudah layak orang-orang mendapatkan internet gratis dan pendidikan gratis, padahal di belakangnya masih banyak yang... Lu pada yang teriak harga beras naik. Lu pada tahu kagak kalau petani itu banyak banget yang gagal panen. Udah gitu, harga pupuk mahal, harga beras tetep. Menurut lu aja, lu kata petani kagak pengen pada kaya, kagak pengen pada makmur. Lu pada yang boleh kaya dan makmur. Petani kagak boleh gitu. Lu tanam aja sendiri tuh. Lu tumbuk sendiri tuh gabah. Lu beli tuh lahan sawah. Lu bajak sendiri tuh sawah lu. Lebih lucunya lagi nih
Malah pada ngebandingin Thailand sama Vietnam. Lu bayangin aja, Indonesia segede gini lu bandingin sama Thailand sama Vietnam. Penduduk Thailand sama Vietnam aja kagak ada setengahnya, kagak ada seperempatnya penduduk Indonesia. Nggak percaya? Nih gua kasih tahu. Nih, lu baca. Nih, total populasi penduduk Indonesia. Ini penduduk Vietnam, ini penduduk Thailand. Udah gitu jumlah petani di Vietnam sama di Thailand itu masuk rasio akal di kepala, tau gak lo? Sama jumlah penduduknya. Indonesia konsumennya banyak, petaninya seuprit. Indonesia rata-rata manusianya pada makan nasi. Gimana konsepnya? Indonesia jumlah populasinya banyak, rata-rata pada makan nasi, tapi petaninya seiprit. Menurut lu aja, gimana konsepnya jumlah petani yang seiprit bisa memenuhi kebutuhan konsumen penduduk Indonesia yang segitu? Coba jawab. Yang teriak-teriak beras mahal dan kebutuhan pokok lainnya mahal dan menyalahkan seorang Prabowo dan pendukung-pendukung 02. Sini saya jelaskan. Boleh bodoh, dungu jangan. Situ waras. Terlepas memang fakta kenaikan harga-harga pokok baik itu beras dan lain sebagainya, tapi Anda menyalahkan seorang Prabowo yang dimana beliau belum resmi dan belum dilantik menjadi seorang presiden. Prabowo itu Menteri Pertahanan, bukan Menteri Pertanian. Seorang pemuka agama telah mengingatkan kepada kalian, kalau mendukung seseorang itu harus dengan sepenuh hati, jangan dengan sepenuh jiwa. Apabila orang yang kamu dukung tidak menang, Anda hanya sakit hati, tidak sakit jiwa. Ingin terlihat pintar, tetapi Anda telah mempertontonkan kebodohan diri sendiri. Dunning-Kruger Effect. Salam akal waras. Dikasih info mas beras muda mas iya sing ngelu wis ya ngono wis gawe ger nikah nomor raimu jo. Beras larang, susu larang, popok larang, cuk raimu modal manuk ambek nunuk. Anakmu pakannya apa ngono kuwi terusan. Padahal beras itu adalah makanan pokok orang Indonesia. Yo nek wis dadi TKW kaya aku ngene iki, cuk wis di-training mbek bosmu soalnya wong-wong luar negeri ngene bodo wedi beras. Soalnya jarine mengandung kadar gula yang sangat tinggi yang menyebabkan jantung, koroner, diabetes, stroke, pokoknya penyakit-penyakit sing gampang nggarai mati kuwi. Makanya wong luar negeri kuwi ndak mangan beras, panganane kuwi nganu kentang, panganane kuwi roti, panganane kuwi mie, tapi sing mie yo kudu mie instan ngono ya. Makanya lebih daripada itu kerja raimu, ojo nyekroli TikTok karo nduliti HP-mu. Ra kerja, ra mbadok, ra obah, ra mamah. Beras larang raimu, ra usah ya-yaan. Kerja, elingo kowe iki kere ya. Saya perlu memberikan suatu pendapat. Dalam video tadi setelah saya ikuti, yang menyampaikan tadi adalah mewakili petani, di mana beliau tadi mengatakan gaji PNS naik, petani tidak ribut. UMR tiap tahun naik, petani tidak ribut. Giliran gabah 9.000, beras 17.000, semuanya pada ribut, minta kepada presiden agar harga beras diturunkan. Ini menjadi persoalan karena petani juga menginginkan agar harga gabah dan harga beras itu posisinya baik. Bahkan tadi mengatakan tolong dipertahankan, kalau bisa harga beras dinaikkan lagi, harga gabah dinaikkan lagi. Kan ini ada dua golongan yang menurut saya berlawanan. Yang satu menghendaki beras harganya turun, tapi kalau petani harga beras menghendaki naik agar hidup para petani itu sejahtera. Sekarang saya akan mengomentari tentang kehidupan petani yang real. Fakta di lapangan bahwa kehidupan para petani itu ya susah, hidupnya sangat sulit, apalagi saat harga gabah hanya 6.000, harga beras hanya 11.000 atau 10.000 itu. Karena apa? Karena kenyataannya di lapangan harga pupuk itu sudah mahal, harga obat-obatan untuk pembasmi hama itu juga sudah mahal. Belum lagi kalau di daerah tertentu untuk menggarap sawah itu perlu pengairan dengan menggunakan
menggunakan diesel. Ini pengeluaran tambahan lagi. Belum lagi si petani nanti menghadapi hama wereng, kadang hama tikus, dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya kehidupan para petani ini serba susah, serba sulit. Di satu sisi digempur dengan harga pupuk dan harga obat-obatan serangga itu naik, mahal. Tapi di sisi lain, yang sisi berikutnya dihadapkan pada hama wereng, hama tikus, dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan gagal panen itu besar. Sehingga para petani sekarang ini dalam posisi harga gabah 9.000, harga beras 17.000, ini agak lega gitu. Tapi sebaliknya, sebagian masyarakat mengeluh tentang harga beras yang begitu mahal. Nah, ini yang menjadi persoalan, ini pemerintah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Pertanyaannya, bisa enggak atau mau enggak? Sebetulnya bisa, tetapi mau apa tidak? Apa yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah? Satu, pengendalian harga pupuk supaya tidak semahal sekarang ini. Itu satu. Yang kedua, pengendalian harga obat-obatan pembasmi hama yang sekarang ini mahal banget. Nah, ini perlu dikendalikan, diberi subsidi atau apalah namanya, atau mungkin saja harga pupuk dan obat-obatan ini bisa mahal karena rantai distribusinya itu terlalu panjang. Di samping itu juga di sana sini ada pungli yang menyebabkan harga pupuk dan obat-obatan itu tinggi. Sedangkan kita harus melihat ke negara tetangga kita seperti Vietnam misalnya, Kamboja, Thailand, itu surplus beras. Kita harus niru ke sana. Masa kita nggak bisa sih negara sebesar kita ini, ya? Insinyur pertanian kita itu hebat-hebat katanya. Tunjukkan kalau hebat, tetapi pemerintah juga harus membantu. Kalau insinyur pertanian kita hebat, tetapi hebat dalam ilmu saja, tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya percuma, kan gitu. Makanya kita meniru sistem kerja para petani yang ada di Thailand, Kamboja, Vietnam itu. Negara yang sebetulnya belum maju-maju amat, tetapi bisa mengekspor beras ke Indonesia dan seterusnya. Sedangkan kita ini udah kepayahan. Baru sekali dalam hidup saya ini tahu bahwa Indonesia itu surplus beras, swasembada beras pada zamannya Pak Harto. Itu hanya setahun atau 2 tahun itu. Setelah itu impor lagi kita. Maka dari itu ini harus dibenahi. Apalagi nanti pemerintahan yang baru mestinya program food estate, ya. Lumbung pangan ini harus betul-betul diperhatikan, harus menjadi prioritas. Kalau nanti kita tetap impor, saya mau katakan di sini pemerintah itu sama saja gagal dalam menyediakan pangan pada rakyatnya, sehingga harga menjadi mahal. Kalau sebetulnya begini, para petani itu rakyat kita juga, jadi mereka juga punya hak untuk hidup sejahtera. Tetapi harga beras juga jangan mahal. Nah, yang perlu diperhatikan apa sekarang? Harga pupuk, harga obat-obatan, harga benih jangan mahal, gitu. Dibikin murah, ini tergantung polisi pemerintah. Wong pemerintah aja bisa memberi subsidi 7 juta kepada pembeli sepeda motor listrik. Kenapa para petani tidak diberi subsidi pupuk, nggak diberi subsidi yang lebih banyak, obat-obatan tidak diberi subsidi yang lebih banyak, sehingga sampai ke tangan petani itu harganya murah, pupuk dan obat-obatan itu. Menjadi pertanyaan di situ. Saya yakin di situ ada pemain atau sindikat-sindikat yang mencari keuntungan pribadi sehingga merugikan petani. Harga pupuk sampai ke petani mahal. Ini tidak bisa diselesaikan. Pak Jokowi harus segera mengambil suatu tindakan. Kalau perlu langsung cek ke lapangan. Pak Jokowi langsung masuk ke lapangan, tanya kepada petani harga pupuk berapa, harga obat-obatan berapa. Kalau satu petak sawah begini ini menggunakan biaya berapa, terus hasil panennya
harganya dijual dapat berapa, petani dapat untung berapa. Kalau ini nanti ditelusur oleh Pak Presiden Jokowi pasti akan pusing dan akan ngelus dodo. Oh, ternyata begini toh. Ini sampai sekarang nggak selesai ini masalah pertanian kita. Kita akan impor terus. Karena apa? Karena memang para petani juga nggak terlalu giat untuk menanam padi karena memang hasilnya nggak terlalu bagus karena harga pupuk dan harga obat-obatan sudah mahal duluan. Jadi kalau ada dua pihak, satu petani menginginkan harga beras naik, di satu sisi para politisi tertentu teriak-teriak harga beras mahal, itu saya kira hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah Jokowi sekarang dan pemerintah yang akan datang. Masalah pertanian itu harus selesai, kita bisa swasembada pangan sendiri, buktikan itu kalau Indonesia mampu. Kalau nanti tetap impor, berarti sama-sama blow on-nya, sama-sama gagal. Oke, terima kasih. Moga-moga harga beras turun, tetapi harga pupuk juga turun, harga obat-obatan pembasmi hama juga turun, sehingga petani juga diuntungkan, masyarakat juga diuntungkan. Terima kasih. Salam sehat, salam waras semuanya. Oke gas, beras naik. Oke gas, gas naik. Oke gas, bensin naik. Semakin susah negara ini. Selamat datang di negara tercinta. Pendukung 02 cuma hanya gemoy, cuma hanya joget-joget oke gas. Akhirnya kalian yang merasakan. Waktu kampanye bagi-bagi bansos, beras dikasih, ya kan? Semuanya susu dikasih. Sekarang naik, yang miskin tambah miskin. Ayo pendukung 02 mau ngomong apa? 21 program Ganjar kalian lupakan untuk memilih program yang gak jelas itu. Makan siang gratis, makan tuh sekarang. Ya, rasakan itu.